Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 9, kelahiran Raja Damai dan murka Tuhan terhadap Efraim. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman-Nya kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur
dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala, seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang datangnya Raja Damai dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 9 ayat 5 dengan bunyi nas, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, melalui ilham ilahi inspirasi sorga dalam catatan para nabi dan raja halaman 395 alinea kedua sampai alinea yang keempat, halaman 398 alinea ketiga. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat membina pendidikan sejati, halaman 65 alinea pertama dan kedua, dan halaman 66 alinea kedua. Dan Maranatha Tuhan datang, pena ilham ilahi roh nubuat, halaman 9 alinea keempat, mengatakan bahwa berabad-abad lamanya kesesakan dan kegelapan dan kesuraman yang menghimpit, terang besar Alkitab Yesaya 8 ayat 22 menandai sejarah bangsa manusia sejak dari hari orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, kehilangan rumah mereka di Eden, sampai kepada waktunya anak Allah muncul sebagai juru selamat orang berdosa. Maka pengharapan bangsa manusia yang jatuh itu dipusatkan kepada kedatangan seorang pembebas,
untuk memerdekakan pria dan wanita dari perhambaan dosa dan kematian. Pemberitahuan pertama mengenai pengharapan tersebut diberikan kepada Adam dan Hawa dalam kalimat yang diucapkan terhadap ular di Eden ketika Tuhan memaklumkan kepada setan yang telah mereka dengar itu, bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terang besar Alkitab Kejadian 3 ayat 15. Sahabat-sahabat firman, ketika pasangan yang bersalah itu mendengarkan kata-kata ini, maka mereka diilhami dengan pengharapan, karena dalam nubuatan mengenai peremukan kuasa setan, Adam dan Hawa mengerti suatu perjanjian tentang kelepasan dari kehancuran yang terjadi akibat pelanggaran mereka. Dan meskipun mereka harus menderita dari kuasa musuh mereka, oleh sebab mereka telah jatuh di bawah pengaruhnya yang mempunyai daya pikat itu dan memilih melanggar perintah Yehova yang jelas. Namun mereka tidak perlu menyerah kepada kekecewaan yang mutlak. Sebab anak Allah sedang menawarkan untuk mendamaikan dengan darah kehidupannya sendiri atas pendurhakaan mereka. Dan kepada mereka akan diberi waktu pintu kasihan, yang mana selama pintu kasihan itu masih terbuka, melalui iman dalam kuasa Kristus untuk menyelamatkan, maka sekali lagi mereka akan dapat menjadi anak-anak Allah. Selama berabad-abad sebelum kedatangan Kristus yang pertama kali, kegelapan menudungi bumi dan kegelapan pekat menudungi orang banyak. Dan setan sedang melemparkan bayangan nerakanya untuk merintangi jalan manusia, supaya ia dapat mencegah mereka dari memperoleh pengetahuan tentang Allah dan dunia yang akan datang. Orang banyak sedang duduk dalam bayang-bayang maut, dan satu-satunya pengharapan mereka ialah supaya kegelapan ini dapat diangkat sehingga Allah boleh dinyatakan. Allah yang dinyatakan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terang besar Alkitab Yesaya 9 ayat 5. Sahabat-sahabat firman, pada guru yang diutus oleh Allah itu, sorga memberikan kepada manusia yang terbaik dan yang terbesar. Ia yang berdiri dalam majelis yang maha tinggi, yang mendiami bilik bait suci yang kekal adalah oknum, yang dipilih untuk menyatakan secara pribadi kepada manusia pengetahuan tentang Allah. Pemberian Allah yang terbesar ini dicurahkan untuk memenuhi keperluan terbesar manusia. Dan terang itu muncul tatkala kegelapan dunia semakin kelam. Sahabat-sahabat firman, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan manusia kepada citra haliknya. Dan tidak ada selain Kristus yang dapat memperbaharui tabiat yang telah dirusak oleh dosa. Yesus datang untuk mengusir setan yang mengendalikan kemauan. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu dan untuk membentuk kembali tabiat yang telah rusak agar dapat dikembalikan menjadi seperti pola tabiat haliknya dan menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. Oleh karena itu, baiklah kita selalu menyadari akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan berdasarkan terang besar Alkitab Titus 2 ayat 11-14, yakni, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Sahabat-sahabat firman, dengan kesadaran ini kita tidak hanya akan menjadi seorang yang selalu membutuhkan Raja Damai untuk memimpin kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab tidak pernah ada suatu hari pun dalam hidup kita ketika kita menjadi begitu baik sehingga kita tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Tetapi tindakan Kristus yang memberikan kehidupan rohani bagi kita merupakan suatu mujizat yang jauh lebih besar
dan berkat-berkat-Nya jauh lebih besar dari kesembuhan penyakit yang paling berbahaya sekalipun di dunia ini. Sahabat-sahabatku, untuk kedatangan Raja Damai yang membawa perdamaian, seberapa seringkah kita mengucap syukur untuk pendamaian yang diadakan dan keselamatan yang ditawarkannya? Ataukah kita telah berhenti mengucap syukur kepada Allah yang telah mengangkat kita dari kegelapan dan memindahkannya kepada terang-Nya yang ajaib? Mari naikkan selalu rasa syukur untuk kedatangannya yang pertama yang membawa damai, dan tinggalkanlah kefasikan serta keinginan duniawi. Maka kelak kita juga dapat bersyukur kembali untuk dapat mengambil bagian dalam keselamatan pada kedatangannya yang kedua kali. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Oh,
Tuhan